Di sebuah dunia yang semakin terhubung, ada dua tetangga dekat, Indonesia dan Malaysia. Sejak dulu kala, mereka memiliki banyak kesamaan, akar budaya, bahasa yang serumpun, Awang itu laki-laki, kata orang kota ya. Kalau kami itu awang, kalau perempuan tuh iyang. Nah, ada juga manggil perempuan itu apa? Betina orang. dan sejarah yang saling terkait. Bayangkan, sebuah keluarga besar di Asia Tenggara di mana keduanya adalah saudara kandung. Ada masa-masa keemasan persahabatan, saling membantu dan berbagi. Dari perdagangan rempah hingga perjuangan kemerdekaan, ikatan mereka begitu kuat. Di masa itu, tak ada rasa iri, hanya semangat kebersamaan dan persatuan yang kental. Bahkan, banyak warga Malaysia yang memiliki ikatan keluarga di Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Seiring berjalannya waktu, kedua negara mulai menemukan jalan pembangunan mereka sendiri. Indonesia, dengan kekayaan alam dan populasi yang besar, fokus pada pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Sementara Malaysia, dengan strateginya yang berbeda, juga mencapai kemajuan pesat. Nah, disinilah mulai muncul perbedaan narasi. Masing-masing negara bangga dengan pencapaiannya. Terkadang, kebanggaan ini bisa diinterpretasikan secara keliru oleh pihak lain. Ada anggapan bahwa salah satu lebih maju atau berhasil daripada yang lain. Ini bukan soal iri, melainkan bagian dari proses menemukan identitas nasional masing-masing setelah sekian lama berjuang bersama. Pernahkah Anda mendengar pepatah satu gamba bernilai 1000 kata? Hal ini sangat berlaku di era informasi. Terkadang satu insiden kecil atau satu berita yang dipelintir bisa menciptakan gelombang persepsi negatif. Media sosial menjadi medan pertempuran opini di mana satu komentar bisa memicu perdebatan sengit. Isu-isu seperti klaim budaya, tenaga kerja migran, atau bahkan persaingan olahraga bisa dengan mudah menjadi bahan bakar bagi narasi yang kurang konstruktif. Penting untuk diingat, apa yang kita lihat di media atau dengar dari satu sumber belum tentu merepresentasikan pandangan seluruh populasi. Seringkali pandangan negatif disuarakan oleh minoritas, namun terdengar lebih nyaring. Di setiap negara ada dan opini. Di Malaysia, tidak semua warganya memiliki pandangan negatif terhadap Indonesia. Begitu juga sebaliknya. Ada banyak warga Malaysia yang mengagumi seni budaya Indonesia, tertarik dengan keragaman alamnya, atau bahkan memiliki teman dan rekan bisnis dari Indonesia. Demikian pula di Indonesia, banyak yang melihat Malaysia sebagai mitra penting dalam berbagai bidang. Kita tidak bisa menggeneralisasi, sama seperti jari-jari di tangan kita yang berbeda, namun tetap satu kesatuan. Opini masyarakat pun bervariasi. Stereotip seringkali muncul karena kurangnya pemahaman tentang keberagaman ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi kesalahpahaman ini? Jawabannya ada pada pendidikan dan dialog. Penting bagi kedua belah pihak untuk lebih sering berinteraksi, baik melalui pertukaran pelajar, program budaya, atau kolaborasi bisnis. Ketika kita bertemu langsung, bercakap-cakap, dan memahami perspektif masing-masing, prasangka akan mulai terkikis. Belajar tentang sejarah, budaya, dan tantangan yang dihadapi negara tetangga akan membuka wawasan dan membangun empati. Kita harus mencari persamaan, merayakan perbedaan, dan fokus pada potensi kolaborasi yang tak terbatas. Masa depan Indonesia dan Malaysia terikat erat. Sebagai tetangga dekat di ASEAN, banyak tantangan global yang hanya bisa diatasi bersama. Perubahan iklim, keamanan regional, hingga pembangunan ekonomi berkelanjutan. Daripada fokus pada hal-hal yang memisahkan, mari kita soroti hal-hal yang mempersatukan. Dengan semangat persahabatan dan saling menghormati, Indonesia dan Malaysia dapat menjadi contoh bagaimana dua negara bersaudara, meskipun dengan dinamika dan perbedaan, bisa terus maju bersama. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik, melainkan bagaimana kita bisa menjadi lebih baik bersama. Pertanyaan untuk Anda, menurut Anda langkah konkret apa yang bisa diambil oleh individu atau komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan mengurangi miskonsepsi antara Indonesia dan Malaysia?